Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Rizwani Fatimah, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Terandus Alimuddin Sabanhiru, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang desain grafis berbasis vektor dan bitmap. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya ketika kita memulainya dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, untuk anggota kelas, mohon teman-temannya di absennya, setelah di absen kumpulkan kepada ibu. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang apa itu vektor dan bitmap, untuk anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingat apa itu desain grafis? Coba acungkan tangan yang masih mengingat materi sebelumnya. Nah, betul sekali. Desain grafis itu merupakan salah satu bentuk seni lukis yang memberikan kebebasan pada desainer atau perancangnya sendiri untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah bentuk pesan. Nah, setelah membahas sedikit tentang apa itu desain grafis, maka kita akan masuk ke materi kita, yang dimana desain grafis itu terbagi menjadi dua, yaitu desain grafis berbasis bitmap dan desain grafis berbasis vektor. Baiklah, mungkin dari anak-anak sekalian mungkin ada yang sudah mengenal atau ada yang sudah dengar apa itu desain grafis berbasis vektor dan apa itu desain grafis berbasis bitmap. Jika ada, coba utarakan menurut kalian apa itu bitmap dan apa itu vektor. Oke. Ya. Nah, betul sekali anak-anak. Bitmap itu merupakan kategori grafik yang kaya dengan warna dan tersusun dari piksel-piksel yang sering kita sebut sebagai resolusi. Nah, yang dimana file gambar dengan resolusi yang jernih maka memiliki ukuran file yang jauh lebih besar juga dibandingkan dengan resolusi yang kurang, maka ukuran filenya juga akan kecil. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar ini merupakan contoh dari desain grafis berbasis bitmap. Lihat seperti yang kita lihat, sesuatu foto yang di zoom maka akan terlihat piksel-piksel atau kotak-kotak yang menyusun grafik ini. Nah, ketika diperbesar maka kotak-kotaknya akan terlihat lebih jelas. Nah, untuk membuat desain grafis berbasis bitmap, apa saja sih contoh software yang dapat digunakan untuk membuat desain grafis berbasis bitmap ini? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tahu software apa saja yang digunakan? Coba cepat tangan. Nah, betul sekali. Yang pertama itu adalah Adobe Photoshop. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang tahu. Ayo coba tambahkan. Nah, betul sekali. Software Paint ya, yang ada di laptop. Betul sekali. Setelah itu mungkin ada yang tahu juga. Nah, betul sekali, Corel Photo Paint. Nah, dari software-software yang tadi itu merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat desain grafis berbasis bitmap. Yang selanjutnya, ekstensi file apa saja sih yang digunakan oleh desain grafis berbasis bitmap? Yang pertama itu adalah BMP atau bitmap image, di mana ekstensi file ini merupakan format file
grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh semua program grafis. Dan yang kedua itu adalah JPG atau JPEG, yang dimana format file ini mampu mengompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format ini sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Dan yang selanjutnya itu adalah ekstensi file GIF atau Graphic Interchange Format, yang dimana format ini hanya mampu menyimpan dalam 8 bit atau hanya mendukung mode warna grayscale. Mungkin itu, atau dari teman-teman sekalian ada yang bisa menambahkan ekstensi file apa saja yang dapat digunakan oleh desain grafis berbasis bitmap ini? Ayo, apa? Jika tidak ada, teman-teman sekalian mungkin bisa mencari ekstensi file apa selain dari 3 ini yang dapat digunakan oleh bitmap. Setelah itu silakan kumpulkan kepada ibu ya. Nah, setelah kita tahu apa itu bitmap, bagaimana itu contoh dari bitmap, dan apa-apa saja ekstensi file yang digunakan, selanjutnya itu adalah apa saja sih kelebihan dari grafis bitmap ini. Yang pertama adalah desain grafis berbasis bitmap ini dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua itu dapat menghasilkan objek gambar bitmap dan objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Untuk hasilnya pun dapat ditentukan. Nah, setelah membahas apa saja sih kelebihan dari grafis bitmap itu, tentu saja kita juga harus tahu apa-apa saja kelemahan dari grafis bitmap tersebut. Yang pertama itu, objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar. Yang kedua itu, efek yang didapat dari objek berbasis bitmap yakni akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Nah, tentu saja setelah membahas sedikit tentang desain grafis berbasis bitmap, mulai dari pengertian, contoh, kekurangan, kelebihan, nah tentu saja kita juga harus beranjak ke desain grafis berbasis vektor. Seperti tadi yang disampaikan oleh temannya tentang apa itu vektor. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit juga tentang apa sih itu desain grafis berbasis vektor. Nah, desain grafis berbasis vektor ini merupakan gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Ini merupakan kumpulan dari beberapa garis dan kurva yang akan membentuk suatu objek atau gambar. Nah, seperti yang kita lihat di samping, ini merupakan contoh dari desain grafis berbasis vektor. Nah, contoh dari vektor ini ketika di zoom, maka gambarnya itu tidak akan pecah. Berbeda dengan desain grafis berbasis bitmap tadi, ketika di zoom, maka gambarnya itu akan pecah dan pixel-pixelnya akan kelihatan. Nah, seperti desain grafis berbasis bitmap tadi, apa saja sih contoh software yang berbasis vektor? Ayo, untuk anak-anak sekalian mungkin ada yang tahu. Ayo, silakan mengutarakan desain grafis apa sih yang digunakan untuk membuat desain grafis berbasis vektor ini. Ayo, silakan angkat tangan. Nah, betul sekali. Itu yang umum kita gunakan yaitu Corel Draw ya. Dan juga mungkin masih ada yang lain. Ya, betul, Adobe Illustrator. Nah, untuk yang lain, software-software apa saja yang digunakan untuk membuat desain vektor, mungkin kalian bisa mencari lalu dikumpulkan kepada ibu ya, bersamaan dengan ekstensi file dari bitmap yang tadi. Oke? Nah, tentu
saja ketika kita sudah membahas apa itu vektor, bagaimana contoh dari desain grafis berbasis vektor, dan juga software apa saja yang digunakan untuk membuat desain grafis berbasis vektor ini, tentu saja kita harus tahu apa saja kelebihan dari grafis vektor ini. Nah, yang pertama itu adalah ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien dibandingkan dengan grafis bitmap. Dan yang kedua, dapat dicetak pada resolusi tertinggi pada printer kalian, ya. Yang ketiga yaitu objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu dari tampilan gambar vektor tersebut. Dan yang selanjutnya itu apa saja sih kekurangan dari grafis vektor ini? Nah, tentu saja grafis vektor ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Nah, setelah kita membahas apa itu vektor dan bitmap, selanjutnya Ibu akan menampilkan perbedaan yang signifikan dari desain grafis berbasis vektor dan bitmap ini. Nah, dapat kita lihat pada slide ini perbedaan yang sangat jelas ya dari kedua desain grafis berbasis vektor dan bitmap ini. Yang pertama itu pada vektor, ketika gambarnya di zoom dia akan tetap jelas, sedangkan pada bitmap ketika di zoom maka gambarnya akan kurang jelas karena pixel-pixelnya akan terlihat. Dan yang selanjutnya itu vektor ini tersusun oleh garis dan kurva, sedangkan pada bitmap ini tersusun dari pixel-pixel atau kotak-kotak. Dan yang selanjutnya pada desain grafis berbasis vektor ini ukuran file yang dihasilkan itu kecil, sedangkan pada bitmap itu ukuran file yang dihasilkan besar. Ya, besar. Dan yang terakhir itu kualitas grafis dari vektor ini tidak bergantung dari banyaknya pixel, sedangkan pada bitmap itu kualitas grafisnya bergantung dari banyaknya pixel. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan tentang apa itu desain grafis berbasis vektor dan desain grafis berbasis bitmap. Nah, untuk anak-anak sekalian, jangan lupa ya tadi dengan tugas yang telah Ibu berikan, mulai dari ekstensi file apa saja selain dari yang 3 tadi yang dapat digunakan oleh desain grafis berbasis bitmap dan desain grafis berbasis vektor. Dan yang selanjutnya itu selain dari apa yang tadi Ibu sampaikan, software apa saja yang dapat digunakan untuk membuat desain grafis berbasis bitmap dan vektor. Oke. Untuk mencari itu mungkin anak-anak bisa mencari referensi dari buku-buku lain atau apapun itu, kreatif kalian ya. Dan akan Ibu tunggu minimal 3 hari ke depan. Oke. Nah, mungkin itu dari Ibu. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.